Tahu nggak kamu apa arti itu kesabaran? Sabar adalah suatu tindakan di mana kita dapat menerima segala cobaan yang datang dengan tenang dan tabah dan tanpa mengeluh. Mungkin tak mudah bisa sabar dalam kondisi yang tak mengenakan hati dan pikiran. Namun, dengan sabar bisa membuat pikiran menjadi tenang. Nah, di video ini saya akan mengajarkan kamu bagaimana menjadi ahli dalam bidang sabar. Mungkin selama ini kamu berpikiran bahwa kesabaran itu adalah suatu tindakan tanpa batas yang mau menerima segala sesuatu keadaan dengan tenang. Oke, saya akan mengajarkan bagaimana menjadi orang Kristen yang tahu batasan-batasan dalam arti sabar. Sebelum kita membahas hal ini, saya ingin mengajak kamu bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami hari ini berterima kasih buat apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami dapat merasakan kebaikan-Mu. Kami menerima segala nafas kehidupan daripada Engkau. Berkatilah mereka ya Tuhan yang selalu setia untuk mendengarkan tentang pengajaran-Mu melalui kebenaran firman yang kami ingin pelajari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan apapun isi hatinya. Biarlah itu urapan daripada Engkau. Saat ini kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Terima kasih Allah Bapa-Ku, Engkaulah sumber hikmat dalam hidup kami. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya ingin mengajarkan bagaimana kita menjadi orang yang ahli di dalam kesabaran. Mungkin kamu pernah merasakan, kamu merasa ya sabar dengan keadaan mungkin orang-orang yang terdekat kamu. Tetapi di dalam kesabaran itu, dia selalu membuat kamu sakit hati. Dan akhirnya ya seperti yang saya katakan tadi, kesabaran kita sebagai manusia itu ada batasnya. Atau dengan contoh lain misalnya di dalam keluarga. Misalnya ada nih, kamu mempunyai seorang anak, di mana anak ini mungkin kelakuannya yang kurang terdidik, yang selalu melawan apa kata orang tua. Mungkin 1 kali atau 2 kali kamu bisa menerima hal itu. Tetapi coba kamu pikirkan, apakah hal itu baik untuk jangka panjang nanti? Nah, ini yang perlu kita teladani dan kita perlu cermati sebagai orang Kristen. Bahwa kesabaran kita sebagai manusia itu ada batasnya. Kapan kita harus maju dan kapan harus mundur. Dan bagaimana kita bisa mengatasi segala kesabaran itu dengan berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Mungkin Allah Bapa kita yang di dalam surga kita berpikir, Dia mempunyai suatu kesabaran yang tanpa batas. Tapi ingat, ini yang perlu kamu cermati. Tuhan akan memberikan teguran kepada anak-anaknya. Di mana mungkin jalan yang diambil oleh anak-anaknya itu adalah jalan yang salah. Ya, itulah. Beberapa mungkin kita mengalami cobaan-cobaan dari apa yang kita lakukan salah. Nah, ini yang perlu kamu ingat. Jadi kita sebagai manusia bisa sabar. Tapi dalam konteks masih dalam mungkin bisa dibilang dengan jalan yang benar bisa kita terima. Tetapi saat mereka melakukan kesalahan bisa kita tegur. Nah, saat ini coba kamu pikirkan. Pikirkan seseorang yang pernah menyakitkan hati kamu. Di mana mungkin kamu berlaku sabar terhadap dia. Tetapi saya yakin satu saat kamu tidak tahan dengan perlakuan dia terhadap diri kamu. Coba kamu bayangkan. Orang-orang mungkin yang terdekat kamu. Atau di dalam rumah tangga terhadap istri ataupun terhadap suami. Saya ada satu pengalaman di dalam keluarga saya sendiri juga. Yang mana ini benar-benar saya alami. Ya mungkin selama ini saya sabar dengan keadaan istri saya. Di mana kita selalu sering bertukar pikiran. Mungkin dengan
pekerjaan kami, ataupun masalah kebenaran firman Tuhan. Kami selalu mendiskusikan. Dan dia selalu mendengarkan mungkin khotbah-khotbah yang ada di YouTube. Yang tidak perlu saya sebutkan, mungkin itu dari pendeta si anu ataupun ya seseorang. Dan dia langsung menelan mentah-mentah apa yang dia dengarkan. Lalu dia coba mendikte saya dengan apa yang dia dengarkan dan memberi pertanyaan kepada saya. Dan saya menjawab. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang dia dengarkan. Lalu timbullah ya namanya perdebatan. Yang ujung-ujungnya membuat kami ya tidak bersatu di dalam Tuhan. Lalu saya mengambil intisarinya. Saya mengatakan kepada dia, mungkin kita sebagai manusia terlalu cepat mengambil keputusan apa yang kita dengarkan dari orang lain tanpa mengkoreksi terlebih dahulu apakah itu benar menurut kita. Nah, ini yang perlu kita cermati sebagai orang Kristen. Jadi, apapun yang kamu dengarkan mungkin saat ini daripada saya, kamu bisa terima atau koreksi terlebih dahulu. Apakah yang saya katakan itu betul? Jangan kamu terima mentah-mentah. Tapi coba kamu cerna dahulu. Mungkin berbeda dengan cara kamu. Saya tidak bisa memaksakan kamu atau mengajak kamu untuk melakukan apa yang saya katakan. Tetapi inilah yang saya lakukan dalam hidup saya. Inilah yang ada dalam hati saya. Seperti contohnya istri saya tadi. Setelah saya berpikir dan kembali apa yang dia katakan, saya mengatakan kepada dia, segala sesuatu, apapun, mungkin kepada suami kamu, mohon maaf ibu-ibu saat ini yang mendengarkan, coba, satu, apapun keputusan yang diambil oleh suami kamu, hormati dia. Karena Tuhan juga mengajarkan dalam diri kita sebagai orang Kristen, yaitu menghormati suami sebagai kepala rumah tangga dan melindungi istri. Ini yang perlu kita cermati, di mana mungkin selama ini kebanyakan wanita mungkin lebih daripada suaminya yang mengambil kedudukan baik dalam pekerjaan ataupun segala aktivitas dan menganggap ya mungkin sebagian, maaf saya bukan menyinggung untuk ibu-ibu. Satu hal yang perlu kita sadari, kenapa? Coba saat ini kamu ibu-ibu pikirkan di dalam gereja. Kenapa terlalu banyak ibu-ibu yang hadir pada para suami ataupun kaum lelaki? Coba pikirkan. Nah, perlu saya ingin perjelas lagi bahwa mungkin kebanyakan kepada para ibu-ibu menceritakan segala sesuatu tentang keadaan rumah tangganya, mungkin ingin meminta doa kepada pendeta untuk mendoakan suaminya, ya mungkin dengan kelakuannya yang selalu tidak mempedulikan istrinya ataupun selalu ya biasa lebih senang berada dengan teman-temannya di kedai kopi ataupun di tempat-tempat ya mungkin yang menyenangkan dirinya sendiri. Coba kamu pikirkan, ibu-ibu saat ini. Apakah kamu bisa menerima jika kamu dilakukan oleh suamimu seperti itu di gereja? Di mana mungkin kamu menceritakan maaf aibnya kepada ya mungkin gereja ataupun orang-orang gereja. Dan ujung-ujungnya ini yang akan membuat suami kamu minder. Coba kamu pikirkan saat ini. Renungkan apa yang saya katakan. Segala sesuatu, apapun permasalahan keluarga, kalau bisa, jangan hal itu terdengar oleh orang-orang mungkin yang di luar daripada keluarga kita sendiri. Mungkin sebagian wanita berpikir tidak ada tempat curhatan untuk meluahkan segala isi hatinya. Coba bawa dalam doa dengan hatimu yang tulus. Berdoa kepada Tuhan, minta hikmat. Saya yakin percaya dengan ketulusan hatimu yang paling dalam saat kamu mendoakan suami kamu,
mungkin dengan kelakuannya yang kurang kamu terima selama ini, Tuhan akan mengetuk hatinya. Bukan dengan cara menceritakannya mungkin kepada orang-orang gereja ataupun yang mungkin orang yang kamu percaya. Karena saya sendiri sebagai laki-laki, saya merasa ada kekurang percayaan diri saya melihat atau pergi ke gereja. Mungkin dalam benak hati saya rajin ke gereja, tetapi tidak sesuai dengan kelakuan saya. Dan ini yang membuat saya enggan untuk pergi ke gereja. Nah, tuh ibu-ibu saat ini coba pikirkan hal itu. Nah, kembali lagi, bagaimana saya ingin mengajarkan menjadi orang yang ahli di dalam kesabaran. Seperti yang saya katakan tadi, kamu telah membayangkan orang-orang yang pernah menyakitkan diri kamu. Mungkin kamu bisa terima dalam batas wajar apa yang dilakukan di dalam diri kamu. Tetapi seperti tadi, seperti anak-anak, di mana dia selalu melawan kepada orang tua apa yang dikatakan orang tuanya. Dan untuk jangka panjang ini bukan hal yang baik. Kita bisa memberikan teguran kepada anak tersebut. Inilah batas kesabaran kita sebagai manusia. Di mana ada waktunya kita memberi teguran kepada anak-anak kita ataupun kepada orang-orang yang menyakitkan hati kita. Teguran yang bersifat mendidik bahwa apa yang dilakukannya ataupun yang dikatakannya itu adalah salah. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi, coba saat ini kamu yang mungkin dengan kesabaran kamu bisa menerima orang-orang di sekitar kamu, ya dalam batas wajar, melakukan hal-hal itu dalam diri kamu. Tapi saat dia melakukan terlebih dari apa yang kamu pikirkan, kamu bisa tegur dia. Maaf saudara-saudaraku, kesabaran itu beda tipis dengan namanya yang kebodohan. Kenapa? Coba saat ini saya tanya kepada kamu. Misalnya nih, anak kamu melawan kepada kamu. Terus dia berkata ya mungkin kata-kata yang kurang senonoh. Apakah kamu mau sabar? Sampai kapan kamu mau sabar seperti itu? Apakah efek jangka panjangnya nanti? Coba kamu pikirkan. Atau misalnya kamu punya pacar, di mana pacar kamu itu menselingkuhi kamu. Mungkin 1 kali kamu bisa terima, 2 kali kamu bisa terima. Nah, untuk ketiga kali atau 4 kali, apakah kamu bisa menerima itu untuk menjadi pasangan hidupmu nanti? Coba pikirkan. Ini cara menjadi orang yang ahli dalam sabar. Kamu bisa memberikan teguran mungkin kepada orang-orang yang di luar batas sewajarnya untuk menjadi orang yang sabar. Nah, itulah yang ingin saya ajarkan dalam diri kamu sebagai orang Kristen. Dan ini juga saya lakukan dalam diri saya. Di mana mungkin orang-orang di sekitar saya yang selalu memperlakukan saya kurang baik atau dalam batas di luar pada batas wajar, saya selalu memberikan teguran. Teguran yang bukan menyakitkan hati dia tapi mendidik dia. Seperti anak-anak. Anak kecil, saat kita beri teguran, mungkin awalnya dia akan menangis. Tetapi dia akan berpikir. Dia akan berpikir sejenak. Apa yang dikatakan orang tuaku mungkin ini adalah hal yang benar. Dan saya telah melakukan kesalahan. Nah, sebaliknya, ini juga terhadap orang-orang di sekitar kamu. Atau misalnya, kamu bekerja sesuai mungkin dengan penghasilan kamu. Tetapi kamu menerima di mana penghasilan atau gaji yang kamu terima pada saatnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Kamu bisa komplain. Mungkin awalnya kita tidak bisa terima dan ini yang memuncak buat emosi kita semakin tidak terkendali. Tapi coba dengan hati yang sabar. Coba katakan baik-baik. Apa awal perjanjian tentang gaji kamu?
kamu bicarakan baik-baik. Jika mereka tidak juga mengerti dengan apa yang kamu lakukan, coba katakan dengan tegas kepada mereka, saya tidak akan mau melakukan pekerjaan ini lagi karena perjanjian awal tidak sesuai. Saya yakin dan percaya, pasti mereka ada pertimbangan tentang apa yang kamu katakan. Inilah yang perlu kita lakukan sebagai kita orang Kristen. Kesabaran itu ada batasnya. Jadi, orang yang sabar tanpa batas seperti orang bodoh. Di mana mungkin dia sabar, tapi tidak mau memberikan teguran bahwa orang-orang yang menyakitkan hati dia atau bisa dibilang mengkhianatin dengan membiarkannya seperti itu saja. Mungkin ada sebagian yang berkata bahwa doa orang-orang tersiksa itu pasti akan dikabulkan. Tapi ingat, kembali lagi, bahwa Tuhan pun memberikan teguran kepada anak-anaknya jika hal itu adalah hal yang salah. Pikirkan saat ini. Coba kamu pikirkan. Betul apa tidak dengan apa yang saya katakan? Memang Tuhan itu panjang sabar. Tetapi di dalam kesabarannya, dia selalu memberikan didikan pada kita untuk terus mau mengikut dia. Nah, sampai sini saya harap kamu sudah mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Yuk, saat ini saya mengajak kamu untuk mengakhiri dan bersatu di dalam doa. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu hari ini, di mana kami telah belajar tentang arti kesabaran. Kesabaran di dalam Engkau, di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, apapun segala rancangan-rancangan-Mu, biarlah terjadi dalam hidup kami. Kami mempunyai rancangan, tapi biarlah segala sesuatunya terjadi atas kehendak-Mu ya Tuhanku. Engkau yang lebih tahu apa yang harus kami lakukan. Karena segala sesuatu hikmat itu berasal daripada Engkau. Berkati mereka Tuhan, buat mereka yang mendengarkan saat ini. Berkatilah hidup mereka, berkati pekerjaan mereka dan usaha mereka, juga studi mereka. Biarlah kami tetap selalu bersandar di dalam Engkau. Dan Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa-Ku, Engkau sungguh baik. Engkaulah sumber hikmat dan ketenangan dalam hidup kami. Dan saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan akhiri. Dan segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kamu sudah mendengarkan apa yang saya bicarakan. Dan jika kamu bisa melakukannya, coba. Saya mohon saat ini tuliskan di kolom komentar bagaimana, apa hasil dengan apa yang saya katakan kepada kamu. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup kamu. Haleluya. Amin.